Anda melihat seseorang yang makin kaya, makin berkuasa, tapi wajahnya tampak kosong, tubuhnya cepat menua, dan anak-anaknya sering sakit-sakitan. Ini bukan sekadar takdir atau kutukan, tapi pertanda. Dalam ajaran leluhur Jawa, siapa pun yang merusak alam, baik sebagai bos, karyawan, maupun warga sekitar, akan tersambung langsung dengan energi rusaknya. Alam bukan benda mati. Ia merekam, menyimpan, dan mengembalikan. Dan ketika keseimbangan itu dilanggar, tubuh manusialah yang pertama kali memberi tanda. Banyak orang modern mengira bahwa ajaran leluhur Jawa penuh takhayul. Tapi kenyataannya, nilai-nilai itu sangat rasional, hanya saja disampaikan dengan bahasa simbol dan kelembutan. Salah satu prinsip utamanya adalah konsep keseimbangan antara manusia dan alam. Mereka percaya bahwa manusia hidup bukan untuk menaklukkan alam, tapi untuk selaras dengannya. Konsep ini bukan hanya keyakinan, tapi hasil pengamatan panjang selama ratusan tahun. Mereka menyadari, jika sungai dikeruk tanpa aturan, air jadi keruh dan penyakit datang. Jika hutan ditebang sembarangan, angin jadi panas, hujan tak teratur, dan hewan-hewan mulai masuk ke desa. Mereka tak perlu teori akademis, mereka cukup mengamat, rasakan, dan menyimpulkan. Dalam pandangan Jawa, karma bukan hukuman dari langit. Karma adalah hukum sebab akibat yang logis. Bila Anda merusak tanah, maka tanah itu akan memberi balasan secara alami, tanpa perlu campur tangan makhluk halus. Leluhur percaya tubuh manusia memiliki resonansi dengan alam. Ketika alam seimbang, tubuh terasa ringan, tidur nyenyak, hati tenang. Tapi saat alam rusak, resonansi itu ikut terganggu. Maka tak heran kalau wajah pelaku tambang sering tampak lebih tua dari usianya, sering gelisah, mudah marah, atau bahkan anak-anaknya terkena penyakit aneh. Itu bukan kutukan. Itu cerminan dari energi lingkungan yang rusak dan diserap oleh tubuh secara tidak sadar. Leluhur kita percaya bahwa tubuh manusia adalah bagian dari jagat agung atau semesta besar. Di dalam tubuh kita ada jagat cilik atau semesta kecil. Maka ketika semesta besar luka, semesta kecil pun merasakan perihnya. Ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Udara kotor masuk lewat paru-paru, air tercemar meracuni tubuh, tanah yang rusak menghasilkan makanan yang tidak sehat. Namun lebih dari itu, ada dimensi batin yang juga terganggu. Mereka menyebutnya rasa, getaran halus dalam hati yang menjadi penanda apakah hidup kita berada di jalur yang benar. Bila rasa ini terganggu, manusia akan kehilangan arah, tak bisa membedakan yang baik dan buruk. Keserakahan jadi hal biasa, dan pelan-pelan hidupnya kehilangan makna. Yang terkena bukan hanya pelaku utama, seperti pemodal atau penguasa, tetapi juga para pekerja tambang, bahkan warga yang tinggal di sekitar tambang. Mengapa? Karena mereka semua berada di dalam ekosistem yang sama. Tanah yang dikeruk bukan hanya menyimpan batu bara, tapi juga energi yang selama ini menjaga keseimbangan lingkungan. Ketika itu dilukai, maka roh tanah itu terguncang. Udara menjadi berat, air kehilangan kesuciannya, dan makhluk-makhluk kecil pun pergi. Leluhur percaya, jika tanah sudah kehilangan daya hidupnya, maka orang-orang yang tinggal di atasnya akan kehilangan pijer atau batin. Hidup jadi gelap, sulit berpikir jernih, mudah terkena penyakit, dan sering dihantui rasa cemas tanpa sebab. Coba perhatikan para pengusaha tambang atau orang-orang yang kaya dari hasil eksploitasi alam. Banyak dari mereka yang hidupnya tidak tenang. Rumahnya besar tapi sepi. Keluarganya berkecamuk, anak-anaknya menjauh, atau malah sakit berkepanjangan. Ini bukan kebetulan. Dalam kacamata leluhur Jawa, ini adalah balik energi. Ketika seseorang mengambil terlalu banyak dari bumi tanpa memberi apa-apa kembali, maka alam akan menariknya lagi dalam bentuk penderitaan batin. Dan ini bisa dirasakan. Tubuh yang sering sakit, mata yang tampak kosong, mimpi buruk yang terus datang,
semua adalah bahasa halus dari alam bahwa ada yang tidak beres dalam hidup kita. Salah satu pitutur Jawa yang paling terkenal berbunyi, "Sapa nandur, bakal ngunduh." Artinya, siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Jika yang ditanam adalah keserakahan, maka yang tumbuh adalah penderitaan. Karena itulah, orang Jawa dulu sangat menghormati alam. Mereka tidak menebang pohon sembarangan, selalu memberi sesajen sebelum mengambil hasil bumi dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kelestarian. Ini bukan karena takut roh halus, tapi karena sadar, kalau bumi sampai rusak, maka manusia akan kehilangan pijakan hidupnya sendiri. Ilmu lingkungan modern membuktikan bahwa air tanah yang tercemar logam berat bisa menyebabkan gangguan syaraf, kanker, bahkan kerusakan genetika. Udara berdebu batu bara meningkatkan risiko paru-paru hitam dan ispa. Dan yang menarik, semua ini sudah dibaca oleh para leluhur lewat kepekaan batin. Mereka menyebutnya bebendu bumi, kemarahan alam karena dirusak tanpa belas kasih. Maka, ketika seseorang jatuh sakit padahal hartanya melimpah, leluhur tidak bertanya, "Sudah ke dokter mana?" Tapi akan bertanya, "Apa yang kau ambil dari bumi tanpa izin?" Kita hidup di masa ketika hutan dihabisi, sungai dikotori, dan gunung dibongkar demi keuntungan jangka pendek. Tapi yang kita bayar sebenarnya lebih besar, ketidakseimbangan jiwa, tubuh, dan kehidupan generasi setelah kita. Leluhur kita tidak anti kemajuan. Mereka bukan orang kolot, tapi mereka mengingatkan bahwa kemajuan tanpa keseimbangan akan menjadi kutukan yang memakan pelakunya sendiri. Jadi sebelum semuanya terlambat, mari kembali ke akar. Kembali pada ajaran bijak yang sederhana namun mendalam. Jaga alam, maka alam akan menjaga hidupmu. Rusak alam, maka tubuhmu sendiri yang akan hancur. Perlahan tanpa suara tapi pasti. Selain menjaga hubungan harmonis dengan alam, leluhur Jawa juga mengajarkan tentang pentingnya niat dan kesadaran dalam setiap tindakan. Ketika seseorang menebang pohon, atau mengambil sumber daya alam, tidak cukup hanya secara fisik mengerjakan itu semua. Pikiran dan hati harus ikut bertanggung jawab. Jika niatnya murni untuk kesejahteraan bersama dan diiringi rasa syukur, maka dampak negatif bisa diminimalisir. Namun, jika niatnya didasari keserakahan dan keegoisan, maka energi negatif akan mengalir dan mengikat pelaku pada akibat buruk yang sulit dihindari. Hal ini berkaitan dengan konsep bekal batin atau bekal spiritual yang dibawa seseorang dalam hidupnya. Bekal ini seperti energi yang dibentuk oleh sikap, pikiran, dan perbuatan. Bila bekal batin penuh dengan keluh kesah, kemarahan, dan keserakahan, maka tubuh dan jiwa mudah terganggu oleh tekanan dari luar, termasuk dari kerusakan alam yang mereka sebabkan sendiri. Dari sudut pandang ilmiah, hal ini bisa dipahami lewat mekanisme stres dan kesehatan mental. Orang yang hidup dalam tekanan batin cenderung mengalami gangguan imun dan mudah terserang penyakit.